mau sharing tentang pengalaman program hamil aku waktu dulu. Nah, untuk itu kalian stay tune terus ya di channel YouTube aku. Nah, sebelum lanjut ke video selanjutnya nih, untuk kalian yang belum subscribe, buruan subscribe deh. Terus jangan lupa di like sama komen supaya aku makin semangat buat video-video yang lainnya. Nah, di video kali ini aku mau sharing tentang pengalaman program hamil aku waktu dulu. Aku sebelum punya Hafiz. Jadi, aku tuh menikah dulu tahun Mei 2018. Nah, jadi waktu Mei 2018 itu aku nikah, terus nggak selang lama ternyata bulan depannya aku langsung hamil tuh. Nah, terus karena senang banget kan ya waktu itu, uh, ternyata Allah kasih aku tuh cepet banget gitu. Tapi ternyata ada sesuatu nih. Aku pikir hamil itu dulu waktu nggak tahu tuh enak-enak aja gitu. Wah, abis nikah terus hamil terus enak gitu ya, kan langsung punya anak gitu kan. Tapi ternyata pada saat itu aku nggak lama setelah aku tes pack, aku tahu kalau aku hamil, aku tuh pendarahan gitu. Jadi pertama kayak flek-flek merah, terus kecoklatan, terus merah. Terus aku pikir, tapi kan aku nggak haid ya, karena kan biasanya orang hamil kan ya nggak haid. Terus akhirnya karena bingung, waktu itu aku ke bidan pertama. Terus bidan bilang, kayaknya ini harus bed rest deh, kata dia gitu. Terus akhirnya dikasih obat, tapi kok makin lama diliatin anaknya guys, makin lama kok kayak pendarahannya makin banyak gitu. Nah, akhirnya aku putusin untuk ke dokter. Tapi setelah aku sampai dokter, kata dokter aku ternyata keguguran. Jadi pada saat itu belum ada kantong janinnya, terus belum ada bentuk janinnya, jadi cuma ada gumpalan darah. Cuma pada saat itu uh, udah hancur, maksudnya udah hilang gitu loh. Dan karena memang pendarahan terus yang aku alamin itu. Nah, terus akhirnya oke deh, udah. Terus dokter memutuskan untuk kayaknya kamu harus dikuret aja deh gitu kan, biar supaya biar bersih, terus nanti bisa untuk program hamil lagi gitu. Tapi pada saat itu aku cari opsi lain nih ke dokter lain gitu kan. Di dokter yang lain itu ngasih apa ya, kayak ngasih pilihan gitu, mau dikuret atau mau dikasih obat peluruh aja. Dan pada saat itu aku coba deh dok, kasih obat peluruh dulu aja gitu kan. Karena pada saat itu aku ya masih muda ya, jadi kayak takut gitu loh, kuret itu gimana rasanya kan. Nah, akhirnya dikasih obat peluruh, terus udah luruh tuh semuanya, udah bersih, itu sudah kontrol. Terus nanti aku bakal kasih foto sama beberapa foto hasil USG gitu ya. Kalau ditanya gimana perasaannya, perasaannya tuh ya sedih, yang pasti sedih gitu ya, kayaknya aduh kenapa ya, padahal kan kayak nggak aneh-aneh, udah jaga diri juga, nggak yang main-main atau kayak dulu harus bener-bener jaga karena udah hamil gitu. Oke deh, akhirnya jeda 1 tahun itu. 1 tahun itu ya tetap ikhtiar, terus tetap usaha juga. Nggak cuma itu, banyak juga yang nyaranin coba deh pijit gitu, ada pijit. Terus juga ada aku tuh kayak minum jamu-jamu gitu, terus yang herbal, obat-obat herbal segalanya itu udah aku coba pada saat itu. Nah, itu udah 1 tahun tuh, banyak lah nyinyiran lah, omong-omongan orang yang kok belum hamil juga sih, jalan-jalan terus sih ya, terus atau coba deh coba minum ini, coba minum itu, coba ini gitu kan. Banyak banget lah orang-orang yang suka nyinyir, belum hamil lagi, belum hamil gitu. Padahal mereka kan nggak tahu dibalik semua itu perjuangan kita tuh gimana gitu. Akhirnya aku waktu itu mutusin untuk oke deh, kita coba deh program hamil ke dokter gitu, siapa tahu ini jalannya gitu kan. Akhirnya aku waktu itu ke dokter, aku ke dokter Angelina. Itu dokter sumpah baik banget, kayaknya pas banget gitu loh di aku gitu. Karena memang ada yang bilang kalau misalnya kita program hamil atau ke dokter gitu, biasanya tuh kayak kita kayak cocok-cocokan gitu loh. Misalnya kayak kita udah program hamil sama dokter A,
tapi ternyata kita nggak stroke gitu. Terus akhirnya kita stroke-nya sama dokter yang B gitu. Itu pasti ada sih, nanti kalian juga kalau memang kalian ngalamin lagi program hamil gitu, kalian pasti ngalamin itu deh. Nah, singkat cerita akhirnya aku ke dokter. Em, pertama sih USG ya, USG kontrol, USG gimana dilihat rahimnya apakah baik atau enggak, apakah cukup baik untuk melakukan program hamil atau enggak. Akhirnya aku diresepin obat. Waktu itu obatnya aku sebenarnya lupa sih obatnya apa, karena itu udah dari tahun 2018 ya. Obatnya tuh kayak Folavit sih, asam folat gitu, yang diminum aku sama diminum suamiku juga. Terus juga kontrol rutin, terus akhirnya USG. Nah, kita bener-bener step, nggak bisa instan. Step-stepnya tuh harus bener-bener yang dinikmatin, harus yang sabar banget gitu. Akhirnya tibalah saat waktu itu aku USG, terus dokter diagnosa aku kena PCO. Nah, nanti aku bakal jelasin ya, di sini PCO itu apa. Sebenarnya ada dua, PCO dan PCOS. Aku sebenarnya nggak terlalu yang paham banget soal itu, ada bahasa-bahasa medisnya gitu ya. Cuma nanti aku bakal coba share ke kalian apa itu PCO yang aku alamin. Nah, dari didiagnosa aku PCO itu perasaannya tuh ya sedihnya tuh double gitu, 2 kali lipat. Udah yang tadinya kita semangat gitu kan, terus di diagnosa PCO itu akhirnya kan nanti mental aku tuh pada saat itu down lagi gitu. Terus setelah didiagnosa PCO, akhirnya dokter menyarankan aku untuk tidak menambah berat badan. Bahasa halus dia gitu sih pada saat itu ya, dia bilang untuk nggak jangan sampai berat badannya tambah gitu. Berarti disuruh diet secara tidak langsung. Jadi pada saat itu aku tuh memang orangnya yang gemuk gitu ya, gendut gitu. Jadi aku waktu itu disuruh diet sama dokter, tapi dietnya bukan diet yang ekstrim, bener-bener yang nggak boleh makan lemak dan segala macam gitu, enggak. Cuma ya dietnya memang harus ya perbanyak yang namanya air putih, terus juga kurangin makan yang mengandung karbohidrat yang tinggi gitu ya, sayur-sayuran yang pasti harus banyak gitu kan, terus buah-buahan, terus juga olahraga rutin. Waktu itu dokter aku nyaranin untuk olahraga itu minimal setiap pagi. Setiap pagi itu kita olahraga, misalnya kayak jalan pagi gitu kan, atau jalan sore, itu harus setiap hari dilakukan. Biasanya kan memang aku orangnya yang males, mageran gitu ya, paling olahraganya di rumah aja gitu. Cuma memang bener-bener harus rutin. Kalau untuk menu diet, aku bakal share menu-menu diet aku pada saat aku program hamil di video berikutnya. Oh, sayang jatuh. Di video berikutnya. Jadi sebenarnya pada saat itu aku tuh suka banget sama yang namanya nasi. Jadi penyebab aku yang berat badannya tuh bisa kayak langsung naik tuh drastis banget itu adalah nasi gitu. Kayaknya kan enak gitu ya makan nasi, apalagi pakai sambel, aduh kan enak banget gitu. Nah, ternyata itu adalah musuh terberat aku. Dari situ aku tahu untuk mengurangi kadar nasi aku yang aku konsumsi setiap hari itu, akhirnya aku ganti nasi putih aku dengan nasi merah. Nah, nasi merah itu akhirnya pada saat itu aku lumayan turun berat badannya, karena nasi putih aku ganti dengan nasi merah itu tadi. Nah, oke lah, singkat cerita aku udah disuruh diet. Waktu itu sempat sebulan deh, sebulan hampir 2 bulan gitu aku diet. Terus tetap program ke dokter, konsultasi terus. Waktu itu USG setiap habis haid atau sebelum haid gitu dikasih obat. Terus nanti setelah haidnya selesai boleh sebelum haid selesai kalau nggak salah. Jadi karena aku tadi didiagnosa sama dokter itu aku PCO, akhirnya aku tuh kan dikasih obat tuh untuk bisa memperbesar sel-sel telur aku yang tadinya tuh kecil-kecil gitu. Karena dokternya bilang kalau misalnya sel telur kita tuh kecil-kecil, pada saat pembuahan itu dia akan sulit dibuahi. Makanya aku harus benar-benar dikontrol untuk dietnya, untuk makanan-makanan sehatnya gitu. Setelah itu alhamdulillah banget, aku bersyukur banget pada saat itu aku ternyata ngerasain kayak kok kayaknya aku telat gitu kan.
Akhirnya aku iseng lah, waktu itu aku tes pack padahal waktu itu baru sebulan atau ya hampir 2 bulan program hamil lah, mau kedua bulan program hamil gitu, mau bulan kedua untuk aku program hamil itu. Ternyata aku iseng, aku tes pack dan hasilnya tuh positif, tapi masih samar gitu. Pada saat itu aku seneng banget dong ya, karena akhirnya wah, program hamil aku berhasil nih, dan secepat ini gitu kan. Karena memang orang yang terdiagnosa PCO itu harus menjaga kestabilan psikologisnya dia gitu kan, harus yang happy terus, harus bahagia terus, harus menjalanin menu dietnya itu ya, harus disupport lah pada saat itu. Karena memang kalau misalnya PCO itu yang lebih harus di garis bawah itu adalah tentang kesehatan mental kita gitu. Nah, setelah udah di aku kontrol kan ke dokter pada saat itu, oh ternyata aku hamil gitu. Cuma memang waktu di USG keadaan belum ada janin ya, masih ada kantong janinnya aja. Ya. Nah, yeay. Nah, ternyata setelah aku tahu aku hamil, terus kan tetap dokter waktu itu kasih aku obat penguat gitu ya, supaya janin aku kuat gitu. Tapi memang udah kehendaknya ya, jadi pada saat itu aku malah justru lebih sering banget yang namanya pendarahan gitu. Pendarahan aku tuh malah kadang yang ngebuat aku tuh kayak bangun sedikit aja aku langsung pendarahan gitu kan. Akhirnya waktu itu aku sempat masuk rumah sakit, kalau nggak salah aku sempat masuk rumah sakit, karena pada saat itu selain aku pendarahan, aku tuh juga nggak bener-bener yang nggak nafsu makan, nggak bisa keisi makanan gitu, yang lemes, terus kayak minum air putih sedikit aja aku tuh yang mual banget gitu. Nah, setelah aku dirawat di rumah sakit selama kurang lebih 1 minggu lah ya, akhirnya tuh dokter kontrol aku lagi, USG aku lagi. Ternyata dokter menyatakan pada saat itu kandungan aku tuh nggak berkembang gitu, dan harus dikuret, harus harus dikuret gitu kan. Pada saat itu intinya begitu. Perasaannya waktu itu sumpah sedih banget, hancur banget gitu ya. Karena pada saat itu yang aku udah jaga-jaga gitu kan, aku udah yang bahagia, happy banget gitu. Terus tapi akhirnya dokter menyarankan aku untuk dikuret dan bilang kalau janin aku tuh nggak berkembang. Itu bener-bener yang sedih banget. Tapi pada saat itu alhamdulillahnya aku dikelilingi sama orang-orang, mama, ayah dan keluarga semua yang selalu support aku gitu. Apalagi suamiku juga, dia support aku banget untuk selalu dukung aku gitu. Dan akhirnya pada saat itu oke, aku memutuskan untuk dikuret gitu kan. Terus ya karena kejadian ini kan udah 2 kali nih aku mengalami keguguran tuh ya. Jadi akhirnya memutuskan aku untuk menelusuri gitu kan, kenapa sih penyebabnya, dok? Padahal saya udah jaga, misalnya jaga kesehatan, terus makan makanannya juga udah yang stop yang junk food, jajanan yang nggak bagus gitu ya, harus makan makanan yang aku buat sendiri gitu kan. Akhirnya pada saat itu dokter tuh menyarankan untuk coba kamu cek ke laboratorium, cek toksoplasma. Nah, akhirnya aku cek toksoplasma. Waktu itu aku ceknya di Prodia Lab. Kayaknya aku ada ini ya, kayak bukti hasilnya gitu. Kalau ini print out ininya, harganya waktu itu kayaknya aku habis sekitar 3.500.000 gitu untuk tes itu gitu. Itu belum sama obat, itu baru cek di laboratoriumnya aja. Jadi pada saat itu hasilnya langsung keluar. Hasilnya tuh nggak langsung keluar, dia kayak butuh beberapa hari gitu untuk kita dikirimin email soal hasilnya ini. Jadi akhirnya hasilnya waktu itu udah keluar. Ternyata toksoplasma aku tuh ya sebenarnya negatif gitu. Cuma ternyata di sini ada masalah aku di CMV ku sama IgG ku gitu loh, CMV, IgM ini sama rubella. Ternyata hasilnya tuh positif
positif. Aku sih nggak ngerti bahasa kedokterannya itu gimana ya. Pada saat itu tuh aku positif lah dua hal itu. Cuma yang kalau yang toksoplasmanya alhamdulillah aku negatif. Jadi sebenarnya ini nggak yang terlalu tinggi gitu kan. Tapi inilah kata dokternya yang menyebabkan aku itu kenapa setiap hamil aku janin aku tuh nggak kuat gitu, selalu keguguran gitu. Nah pada saat itu akhirnya aku memutuskan jadi gimana nih dok caranya supaya uh, rubella dan CMV, GG, GM aku ini negatif gitu. Ada akhirnya pada saat itu dokter kasih aku obatnya aku juga lupa. Nanti aku share ke kalian deh obatnya pada saat itu apa. Terus akhirnya pada saat itu aku masih konsumsi obat itu. Sebenarnya dokter nyuruh aku untuk KB dulu sementara. Maksudnya KB sementaranya itu kita yang enggak kita jangan punya anak dulu di waktu 3 bulan ke depan gitu, karena posisinya pada saat itu juga aku masih baru selesai kuret kan. Nah akhirnya tapi itulah ya Allah tuh berkata lain gitu. Pada saat itu 1 bulan kalau nggak salah, 1 bulan aku jalanin pengobatan toksoplasma aku ini, yang rubella aku ini, ternyata pada saat itu aku positif gitu. Aku iseng tes pack lagi gitu kan bulan depan, kok aku ngerasa kayak badan aku rada beda gitu. Akhirnya aku tes lagi, ternyata hasilnya tuh positif. Aku di situ shock kan, kaget gitu, kaget terus takut gitu, karena aku takut tuh kejadiannya, takut aku bakal kehilangan lagi gitu kan, karena dokter udah wanti-wanti untuk jangan hamil dulu di rentang waktu 3 bulan ini gitu. Nah setelah itu masya Allah aku langsung masya Allah banget lah, dokter itu tuh sumpah baik banget ya Kak. Dokter Angel tuh baik banget. Aku tuh kayak ngerasa jadi pasien prioritas banget, karena setiap aku kesana tuh dia kayak selalu yang kayak was-was gitu loh, wanti-wanti gimana gimana gitu kan. Akhirnya aku kedatang ke dokter, dokter juga kaget pada saat itu. Aduh kok bisa nih hamil lagi gitu ya, aduh nanti gimana nih. Cuma bagusnya dokter Angel tuh dia selalu menenangkan pasien gitu ya. Jadi pada saat itu perasaan aku juga, dia support aku gitu ya, nggak apa-apa kita bismillah aja, semoga memang ini yang terbaik gitu kan. Akhirnya pada saat itu dokter langsung resepin semua obat-obat penunjang supaya aku sama bayi aku tuh pada saat itu baik-baik aja gitu. Akhirnya aku diresepin obat penguat, terus juga vitamin gitu kan, terus benar-benar harus dikontrol minumnya, terus kontrol deh nanti setiap 1 minggu sekali gitu kan pada awal-awal kehamilan itu. Terus akhirnya pada saat itu oke deh bismillah. Terus ternyata di minggu-minggu berikutnya tuh aduh ternyata aku pendarahan lagi gitu, dan itu yang membuat aku down lagi, shock lagi. Aduh ya Allah, kalau misalnya aku sampai kehilangan lagi kayaknya mental aku nggak sanggup deh gitu kan pada saat itu. Tapi memang Allah maha baik ya, dipertemukan aku dengan dokter yang juga baik pada saat itu. Akhirnya dokter juga selalu menguatkan aku gitu, oh nggak apa-apa, kita kasih obat aja terus gitu kan, kita kasih obat penguat. Terus juga selalu dokter selalu bilang kontrol juga emosinya, terus selalu pikir aja yang positif aja, jangan mikir yang negatif terus gitu kan. Nah akhirnya waktu itu sempat dikasih resep lagi kan, obat penguat lagi yang harus bener-bener diminum. Terus pada saat itu usianya kayaknya udah 12 minggu, dan dokter ngerasa, aku pikir pada saat itu karena janinnya udah berbentuk kayak gini ya, aku pikir waktu itu udah aman gitu kan. Terus tapi dokter selalu bilang jangan ini dulu, jangan jangan langsung lepas gitu aja gitu, pengawasannya harus tetap dijaga banget. Jadi pada saat itu aku masih bed rest juga. Aku tuh bed rest tuh total itu kayaknya sampai sekitar 5 sampai 6 bulan gitu. Aku bener-bener yang di rumah aja, nggak ngerjain apa-apa, bener-bener yang tidur aja gitu. Akhirnya setelah melewati semua itu kan banyak banget gitu yang harus dilakuin, kayak makanannya juga yang harus sehat-sehat, terus
karena memang udah kehamilan yang ketiga ya, jadi aku tuh yang bener-bener yang jaga banget gitu, jangan sampai kejadian kehilangan lagi kayak kedua kali sebelumnya. Nah, alhamdulillahnya pokoknya Masya Allah ya, atas izin Allah itu kehamilan aku yang ketiga itu berjalan dengan lancar. Terus ya memang banyak sih drama-dramanya gitu, kayak mual itu juga aku ngalamin banget. Terus juga yang nggak nafsu makan, makan sedikit langsung tiba-tiba muntah gitu, tuh yang ngalamin banget. Tapi ya itu tadi, dinikmatin aja gitu kan. Nah, itu tadi video sharing aku tentang program kehamilan. Sebenarnya banyak banget sih hal-hal atau poin-poin penting yang masih kelewat. Mungkin nanti aku akan buat video selanjutnya tentang program hamil, terus ngatasin emosi gitu kan. Pokoknya aku mau pesen sama kalian semua yang lagi program hamil, tetap semangat teman-teman ya. Pokoknya percaya aja, Allah itu akan memberikan sesuatu tepat pada waktunya, di waktu yang tepat. Untuk kalian tetap semangat, apapun program kehamilan yang lagi kalian jalanin, mau ke dokter atau mau program sendiri, pakai obat-obat, itu terserah kalian. Pokoknya semuanya itu tergantung kalian ya. Oke deh, tontonin lagi terus video kita selanjutnya. Wassalamualaikum, see you, bye-bye. Makasih udah nonton video aku ya. Kalian boleh subscribe dan komen kira-kira video apa yang nanti akan aku buat lagi.